Oke, balik lagi guys. Sekarang di podcast ghosting ini, tahu kan semua podcast ghosting, podcast yang bikin manusia pusing. Nah, hari ini nih ya, ada narasumber yang real, fakta biasanya parodi. Sekarang itu fakta, narasumbernya kita datengin, kita wawancara. Ini semuanya sekitar apa ya? Lebih ke membantu UMKM, sesama UMKM yang membantu UMKM, begitu. Oh, Ini bidangnya tuh juga. Ya bidangnya mungkin ya nanti kita tanya bidangnya apa ya. Tapi ini sungguh diperlukan untuk UMKM yang mau mulai usaha, terus mengiklankan produknya atau jasanya di media sosial. Oh iya gitu. iya. Ya seperti biasa gue sebagai host Adut, dan ini co-host gue sekarang ada dua, Kemet dan siapa lu? Ya, Iming di sini. Ya Iming. Kayak biji berdua. Ya, nah, kita nggak usah banyak bacot lah ya. Pasti ini seru sekali gitu ya, bermanfaat dan seru. Sekarang kita sambut Kiai Haji Mas Bima Arya Sidik. Oke, sambut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au. Terima kasih atas sambutannya yang begitu heboh dan meriah. Terima kasih banyak. Heboh. Mas Bima ini emang udah Kiai Haji, Mas Bima? Kiai Haji dong. 228 kali orang tuh naik haji. Wih, Dikurangin 228 kali juga tapi. Jadi naik hajinya setahun kurang 12 bulan ya? Wah, itu mah 4 sekali. Kurang. Iya, Mas Bima ini adalah pemilik dari bikinyou.com, bener? Ya. Iya betul, bikinyou.com. Saya pengen tahu bikinyou.com ini tuh apa sih gitu? Dia itu gitu bergerak di bidang apa gitu? Kalau bikinyou.com itu sebetulnya landing page ya. Jadi landing page untuk social media pricing. Jadi untuk growth atau starter atau untuk trust builder sama brand magnet. Jadi kayak bikin konten-konten sosmed gitu. Konten sosmed. Iya, jadi kalau misalnya ada UMKM yang mau posting produknya tiap hari atau tiga kali seminggu, nah bisa tuh di saya tuh. Oh, jadi dia bantu supportnya lewat bikinyou.com ini bisa gitu? Iya, sebenarnya bikinyou.com itu landing page. Jadi landing page tuh website yang dilihat, habis itu dibaca, nanti tujuannya tuh kontak ke saya gitu. Oh gitu. Jadi setelah kontak ngobrol-ngobrol, nanti diskusi butuh apa yang bisa saya bantu sebagai desainer komunikasi visual ya. Jadi nama apa sih Bikinyou. brandnya Mas Bima ini apa? Bikinyou, benar? Iya, itu salah satu nama brand yang aku coba-coba buat sih. Ya. Ada nama brand Bima Sketch, ada bikinyou.com. Ya, jadi banyak bergerak di bidang desain desain grafis mungkin ya. Desain grafis dan advertising grafis. mungkin ya Mas Bima ya. Advertising. Kalau advertising sebenarnya lebih luas lagi ya. Soalnya advertising tuh ada advertising, ada digital marketing. Wah, rame deh pokoknya. Kalau ini fokus di organic content marketing. Jadi konten-konten yang nggak diiklanin sebenarnya. Advertising kan iklan tuh. Ya. Iklan. Kalau kita nggak ngandelin iklan, kita yang ngandelin posting tiap hari berkala supaya orang datang tuh dilihat tuh tiap hari ada postingan gitu. Oh. Keyword berarti ya. Oh, keyword kepake ya. Iya. Kita searching keyword juga di situ. Keyword sama hashtag beda nggak sih sebenarnya Bang Bib? Bang Bim. Iya beda ya. Kalau keyword Ini Bima Bim. Bim jangan menangis. Bang Bim. Ya itu Yo. bedanya keyword sama hashtag gimana? Oh iya, bedanya keyword sama hashtag ya. Kalau keyword itu biasanya terkaitnya sama SEO ya, search engine optimization. Nah, di SEO itu kita bisa lihat keyword-keyword yang lagi naik. Misalnya kemarin itu ada kasus guru honorer. Guru honorer itu gajinya lebih kecil daripada yang MBG. Waduh. Terus Ya, yang MBG tiba-tiba mau dijadiin PNS. Ya, Nah, betul. keyword yang menarik kayak gitu kan naik tuh. Algoritmanya biar nyangkut ya gitu. Algoritmanya.
Iya betul. Kalau Oh. hashtag itu salah satu kategorisasi gitu. Dan bisa nyangkut juga, jadi saling beririsan ya. Jadi kita bisa jadiin keyword itu hashtag juga gitu. Tapi hashtag belum tentu keyword. Beda ya. Oh, gitu. Sejauh ini pemahaman saya yang rada awam tuh gitu. Ya, di kita juga ada sih timnya biasanya si Mas Kemet. Nah, ini yang dia jago coding, IT dan yang lainnya gitu. Sang jenius alam. Gimana, kadang- benar nggak nih Mas Kemet? Saya lulus nggak nih dari pertanyaan demikian dan investigasinya? Saya juga masih belajar Mas Bima. Ya, sama-sama belajar gitu. Belum ada yang Expert, ya. profesional gitu ya. Apalagi saya mah belum Ya, haji. Kita belajar bareng. Belum haji. Lanjut Bang Adut. Tapi udah lagi ke ustadz, haji. anjir. Bismillah, semoga kita bisa jadi Amin. jago haji lagi, apa lagi? jago haji. Nah itu kalau misalkan produknya tuh sepatu gitu Mas Bima. Tapi sekarang Oh, produknya. ya misalkan produknya sepatu. Habis itu sekarang keyword yang lagi ramenya itu tentang contoh ya. Iya, boleh. Penjualan boleh. HP Samsung gitu. Apa keywordnya tetap pakai yang lagi trending itu atau kita nyari keyword yang sesuai sama Oh, produknya? harus sesuai sama produknya sih. Jadi kalau kita misalnya jago, kadang bisa tuh sepatu yang digunakan sama orang-orang yang pakai Samsung gitu. Oh. Nah, sepatunya sepatu apa? Oh. Jadi kan kita bisa kreatif juga di situ tuh. Oh, diselip-selipin berarti ya di situ gitu. Bisa, iya, bisa Oh. diselip-selipin kalau jago gitu. Kalau misalnya jago-jago banget tapi benar-benar nggak bisa juga bisa terjadi kayak gitu kan. Tapi walaupun begitu Bang Bim masih relate ya, berarti kalau misalkan user nih pengguna Samsung pakai sepatu aman berarti ya. Iya, aman. Biasanya kan kita kalau ngomongin sepatu ada sepatu Cibaduyut, ada sepatu dari luar kayak sepatu DC Shoes USA gitu misalnya. Nah, kalau misalnya pengguna Samsung mungkin kan orang-orangnya elit ya, soalnya kalau aku lihat Samsung itu produk yang selevel sama Apple. Iya. Jadi mungkin dia pakainya sepatu kulit buaya meren gitu. Sepatu kuda. Ya, Udah dari kulit Kuda kulit nyamuk bisa ya, kulit nyamuk gitu biar lebih unik. kulit nyamuk wah, banyak Ini juga. bikin sepatu kulit nyamuk butuh beberapa tahun anjir. Tapi pasti harganya mahal itu. Ini 10 tahun anjir baru jadi ininya, baru jadi tali sepatunya. Jadi produk apa aja bisa di boosting, maksudnya di boosting tuh boosting natural ya, organik gitu ya. Organik, Ya, iya. ha-ha. Jadi kalau boosting itu kita boosting dengan kualitas sama kuantitas kontennya gitu. Oh, Betul. kuantitasnya. Apa nggak jadinya spam Bang Bim kalau misalkan kita terlalu banyak kuantitas? Oh iya, bisa jadi spam kalau kebanyakan, misalnya setiap jam kita posting kan ada ya waktu-waktu khusus yang pas buat posting gitu. Oh, Dan bisa kita lihat di business manager Facebook atau business manajernya Instagram. Nah, itu ada waktu-waktu. Nah, misalnya kita udah posting beberapa, nanti dia kasih tahu tuh, wah, konten kamu relevansinya terkait sama audiens jam segini nih, bagusnya posting. Nah, kita bisa targetin itu gitu. Oh, baru kelihatan nanti ininya apa informasi-informasinya ya. Iya, betul. Inai gimana kabarnya? Oke. Tapi Sinai sekarang itu kalau nggak salah udah menjadi legenda. Oh, Dia saat ini menjadi pahlawan. Iya. Nggak ada orangnya ini kan nggak apa-apa. iya. Nanti orangnya suruh dengerin aja. Gitu. Iya. Kok gue dibawa-bawa Iya, katanya. katanya, iya. Si Naima katanya udah jadi ini Syekh Kiai Haji dia. Alhamdulillah. Kiai Haji Desain Ricis. Ya itu. Iya. Itu Ahli rukiah dia kayaknya. ngedesain Ahli apa? rukiah, Ngedesain Ustaz. Ricis bosen gak sih warnanya kan kuning merah doang? Ya sebenarnya kalau kita pakai warna pink nanti nggak masuk ke audiens, nanti dipecat. Nah, nanti. itu masalahnya, Oh, gitu. Pak. Tapi Ya itu mah harus kelakuan berani ini sih ya. kadang-kadang. Itu mah kadang-kadang ya apa sih mendesain di kerja di orang itu kadang-kadang tidak apa ya, kreatifnya agak dibungkam mungkin ya gitu. Tidak lepas. Harus gitu ada. ya. Iya. Iya, harus ada benang merahnya, harus kayak gimananya gitulah. Ya biasalah itu mah bocil-bocil corporate gitu. Ya. Bocil korporat. Ini sebelah gue Kayak gini diem mulu nih. Ngomong dong. Mang Iming, Aksesoris mana ada Mang doang di sini. Iming? Numpang duduk ya. Mang Iming ayo. Nah, Ayo, iya, Bim. anak muda Ya, harus Bang Bim. nanya. Iya. Mumpung ada narasumber. Iya, tapi kan maksudnya tuh Ya. nggak setiap orang bisa mengaplikasiin apa tuh yang Facebook Meta, butuh emang orang yang
ada pengalaman terus emang udah belajar lama mungkin ya, kita juga kalau misalkan pengen mah ya cara cepatnya udah aja kita order di Bisayu kayaknya gitu ya Bang Bim. Jadi kebantulah gitu waktu untuk kita belajarnya udah aja kasihin ke ke Bisayu gitu kan. Emang sulit nggak itu? Bikin yuk. Bikin yuk, Bikin bisa yuk. yuk. Main ganti-ganti aja Oh, brand bikin. orang. Tapi bisa sih kita bikin brand baru namanya Bikin You atau Bisa Iya, You. iya. Oh, bikin you ya, Kalau bikin ini you. boleh nggak? Yuk bisa yuk, gitu bisa nggak? Bisa You, bisa Yuk dong. bikin yuk. Nah gitu itu kan. bisa ya. Emang rada ngaco juga sih orang kalau bikin brand dulu ada wah mobil aja. Jadi wah mobil gitu. Tapi Rada Tapi norak. itu apa sih emang unik gitu. Unik, iya. Emang bener sih bikin yuk tuh. Ayo bikin yuk. Kita Ngajak bikin kan konten, gitu, iya. udahnya Iya. kan dibantu sama apa sih Bima gitu. Gimana caranya nge-boost secara organik yang sehat Betul, gitu betul. akunnya kan sama Bima ini. Betul kan? Ya. Iya betul. Yang Bingung, organik yang betul. sehat Orang kayak itu. makanan. Iya organik dan sehat dong. Soalnya gini, kita tuh bisa tuh kadang-kadang kalau pengen follower banyak tiba-tiba beli follower. Nah itu tuh nggak sehat tuh. Soalnya kita nggak tahu nanti data aslinya yang follower kita bot atau manusia yang mana gitu. Itu ngerusak tuh sebetulnya. Oh Ya, iya. Iya. Jadi Ya bener. belum tentu sesuai target market kita juga ya kalau kayak gitu ya. Iya. Iya followernya bisa bocil aja. Iya. Saya pernah tuh beli yang kayak gitu ya, saya pernah gitu. Ini sama si Kemet tuh kelakuannya. Udah beli yang kayak gitu, beli follower. Ya beli, daftarnya nggak tahu siapa lah gitu ya. Di internet gitu dapat, begitu udah di boosting, isinya orang India semua. Nah itu kita jualan di Indonesia dapat follower orang India kan. Saya Terus orang beli gitu orang kan, India siapa yang mau beli gitu, orang India semua followernya. Iya. nggak paham juga itu kan. Asal follower ya. Oh itu namanya vanity metrics. Nah di vanity metrics itu ngeliatin kalau orang ke orang tuh kalau kita followernya banyak gitu. Jadi kesannya wah gitu. Ya, padahal isinya orang India semua tuh perindapannya gitu. Nggak ada yang nyambung aja. Iya, padahal kan buat akun jual beli gitu apa gitu kan. Masa yang belinya orang Iya. India gitu kan. Lu kayaknya Bang, Ada orang belinya ke Filipina, orang India Thailand, kayaknya Bang. Salah beli lu. Malah beli ke orang India. Ya kasihnya follower India lah. Nggak tahu sih Kemet gimana caranya kenapa orang India semua itu. Yang murahnya yang itu. Udah sama orang India bot lagi. Nah, itu dia. Di Ya, follow tapi itu Shahrukh Khan apa mending sih ya. tidak sehat ya berapa hari kemudian akunnya di-banned gitu. Nah. Jadi jangan pernah beli yang abal-abal yang Waduh. kayak gitulah gitu ya. Iya. Tapi bisa di-banned ya. Ah, bisa. Aku baru dengar tuh. Iya. Buat anak kok coba-coba gitu kan. Nah, itu. Nah, Jangan Iya. lupakan itu. Brand itu kayak anak kan. Produk juga kayak anak harus dijaga, dirawat supaya keren. Ih, Udah lulus SD lah minimal sekarang lulus SD ya. Iya. bener. itu kayak apa? Produk clothing tuh yang dari Bandung. Tagline namanya. Kurang promosi jadinya nggak maju. Gak pernah promosi. Kurang promosi itu, jadi nggak maju. Modelnya Jelek sih kayaknya kurang barangnya. cocok. Mm-mm. Apa bisa jadi kurang modal tuh. Kayak Ya kurang modal. Ya si Ekline mah dulu masih apa ya? Cuman dulu media sosial cuman satu, Facebook aja gitu. Apa tuh? itu juga Facebook belum sama YouTube udah gitu. Ya, cuma buat berbagi doang. Belum dari era digital. namanya ya. itu aja tuh. Namanya. Belum era digital. Itu makanya banyak brand yang dulu-dulu tuh nggak bisa ke modernisasi ya, Nah. akhirnya punah gitu. Kayak Airplane, Instagram juga punah masih ya, baru Airplane aja. juga. Iya. Airplane. Airplane pun beneran Airplane udah nggak ada. PSCM Udah punah. Tuh. Apa? Kalau PSM iya tahu nggak ada. Ya ini pertanyaan berikutnya ya. Saya tuh lihat-lihat oke. gitu ya. Ada namanya brand presence. Brand presence itu apa sih dan kenapa dibutuhkan di media sosial gitu? Oh, brand presence itu bagaimana si brand itu terlihat sama audiensnya atau ininya apa customernya. Jadi kalau brand presence contohnya Apple yang paling Ya. simpel ya. Soalnya Ya. Apple terkenal banget ya brand presence-nya kan mewah, eksklusif. Jadi terlihat seperti apa gitu brand presence tuh. Kalau nggak salah ya. Ya, jadi mungkin lebih target marketnya atau ke yang oriented, segmented, atau ke yang umum lebih ke behavior perilaku sehari-hari manusia pada umumnya gitu mungkin ya. Iya. Jadi brandnya Jadi- menentukan arah ke elegan, yang mahal atau ke yang apa namanya ya, bukan murah tapi Eksklusif. lebih ke bisa semua orang merasakan gitu ya. Weh, palu gada tuh berarti. Aku lo butuh, gua ada. Iya, yang kayak Ketok gitu. serba. Jadi brand presence itu nanti pembentukan target konsumennya mungkin untuk kemana gitu. Bisa jadi. Iya. Market-marketnya Sama mungkin. kayak Ya, gitu. gue juga kan suka bikin kayak logo-logo sama maskot juga ya.
Nah, Ya. itu ada logo yang dibikin mahal, ada logo yang harganya lebih murah, ada yang untuk UMKM, bahkan ada saya kemarin lihat tuh ya di sosmed yang Ya. jual maskot logo sama brand harganya cuma Rp75.000 Waduh. untuk UMKM. Itu ngebantu banget UMKM, dan banyak juga kan yang protes, wah ini ngerusak harga nih, tapi cocok tuh. Dia sampai di akunnya itu udah jadi perseroan terbatas, udah jadi PT. Kan mengerikan kan, Iya. berarti Iya, banyak iya. orderannya gitu. Ya mungkin Dibutuhkan. targetnya dia tuh yang menengah ke Targetnya, bawah ya, mungkin ya, UMKM. atau yang baru starter kali ya. Mm-mm. Ya. Kita bisa ngelihat itu sebagai yang perusak harga, atau bisa ngelihat target market audience-nya tepat tuh ke orang yang benar-benar membutuhkan dengan harga murah gitu. Mm-mm. Ya, betul. Nah, Brand presence-nya kalau ya ya presence-nya gimana? Jadi presence-nya itu semua itu bagian dari brand presence itu ya. Betul. iya, strateginya, Strategi. bagaimana orang memandangnya gitu. Suasananya juga ngaruh. Ya. Vibe-nya seperti apa gitu kan. Nah, bahasa zaman kadang sekarang kena ya. ke Gen Z, ke Gen Alpha gitu kan. Kadang-kadang mereka punya selera Wih. yang kita harus mengenal gitu ya. Iya, kalau selera sih emang setiap generasi tuh beda-beda ya. Kayak misalkan zaman Betul. dulu kan zamannya kita lah ya. Kalau contoh dari clothing aja tuh. Kalau dari Indomie clothing kan itu kan. zaman dulu ada baju warna pink gambarnya monster. Itu kan lagi tren pada masanya. Tapi kan kalau sekarang Ya. mah Oh iya, cenderung lebih inget tuh. simpel kalau sekarang tuh. Oh iya, sekarang lebih simpel dan kesannya lebih elegan ya. Iya, kayak Iya. makanan juga tuh kan, makanan Indomie seleraku. Selera tuh beda-beda. Si Mang Iming, oh selerakunya ya. Nah Indomie kan orang bingung. Hah? Itulah Iming kadang-kadang kemana aja sih dia mah ya. Nah, nah sekarang tuh misalkan gini ya, saya nih mau ngorder nih ya ke bikinyou.com. Bisa terus yuk. sama, Bisa ngot- yuk. Bener bikin yuk, Oh, bukan bikin bikin yuk, tapi kata bisa siapa? juga. Bisa yuk. Ci Iming nih. Yuk bisa yuk katanya gitu. Bikin yuk. bikinyou.com saya tuh mau ngorder ke bikinyou.com. Nah, teknisnya nih ya, apakah sumber konten foto video tetap dibuat basicnya oleh saya sebagai konsumen, lalu Mas Bima ini bagian dari editing, finishing plus uploadnya, begitu teknisnya? Iya, teknisnya seperti itu. Yang paling bagus memang ada foto produk aslinya ya. Soalnya kita kan meskipun di era artificial intelligence sama AI, tapi kalau nggak ada foto aslinya kan produk yang di posting nanti beda gitu sama yang dijual. Ya. Kita kan menghindari itu ya. Beda sama Iya, yang iya. aslinya, bener. Mm-mm. Untuk masalah akunnya gimana itu Mas Bima? Kalau akun itu nanti bisa bisa kita pakai shared ownership, misalnya di akun metanya nanti bisa dijadiin admin gitu. Kitanya jadiin admin yang mengelola gitu. Bikin yuk-nya berarti ya yang jadi admin gitu, atau si ownernya? Ada ownernya, nanti ownernya itu memberikan memberikan Hak gitu ya? kunci admin lah. Orangnya jadi poho aja. Nah, Gara-gara si Iming. Tapi aman kan bukan itu gara-gara akun ya? Indomie. Orang kalau udah dengar Indomie tuh langsung pengen, apalagi Indomie goreng. Indomie, Wah, papar ke bawah anak. Indomie. Indomie Ke distract, ampun. Indomie goreng. Ya, Hmm. ini berarti akun mah aman berarti kan di Bima ya? Aman. Heeh. Iya. Aman dong. Terjamin aman. Indomie. Ya, sekarang tadi ngomong-ngomongin soal AI ini ya. Perlukah jasa yang seperti AI? AI. Perlukah Kepanjangan AI itu perlukah jasa ini gandeng aing cengkok keur ngaromong sia teh? Nah, Si cicing. kemet. Kurang cicing dari tadi si Iming ya. Pokoknya paduduh-tuduh aja. Guys, cicing ya. Bapak rek ngomong ya. Ya. Jadi perlukah jasa ini di era digital AI ini yang seperti apa ya? AI ini kan serba cepat dan instan gitu. Nah, gimana ini peran Mas Bima di sini gitu? Menanggapi, Gitu. Masalah- apa? Saya sendiri pakai AI loh. Jadi kalau klien membutuhkan AI, ya saya gunakan AI. Kenapa? Oh, jadi ada basicnya ada AI juga gitu. Iya, jadi kalau misalnya produknya pengen jadiin video, bisa menggunakan AI sekarang itu. Jadi kita nggak ngindarin AI juga. Soalnya kan Oh, ya yang benar, namanya artificial intelligence itu bisa membantu banget. Dan Iya, iya. apa? Jadi dan lebih hasilnya ke keren ini ya. juga. Ah ya betul. Jadi lebih dikombinasikan mungkin ya. Mungkin Mas Bima apa sih ada sedikit sketch-sketchnya gitu. Terus kemudian ada AI-nya juga gitu ya.
Iya bisa. Aku bisa mau itu menggunakan artificial intelligence atau mau menggunakan layout asli dari foto aja bisa. Soalnya ada brand yang nggak mau pakai AI juga. No Oh AI iya, allowed kadang-kadang gitu. iya, kadang-kadang begitu kan. Ada yang aku nggak mau pakai AI gitu kan. Pengen Iya. yang look-nya tuh ada effort mahal gitu ya, kesannya gitu ya. Iya, iya benar. Berarti bisa juga ya. AI Hmm. oke, tanpa AI oke gitu ya. Dan itu bisa bisa dilihat nih, takutnya kan konsumen bohong ini mah AI. Kalau dia nggak mau AI ya gitu. Iya, Tapi betul. bisa ada rekaman screen recordnya untuk bikin gambarnya ada kan ya, bukti-buktinya yang kayak gitu Ada, kan? Oh, ada. ada. Wah, ini profesional Saya sekali juga kadang berarti. Iya. kalau lagi ilustrasi kadang live TikTok kemarin tuh lagi nyobain. Jadi kalau misalnya pengen tahu skill atau proses kita bekerja misalnya dibutuhkan ya bisa kita sediakan gitu. Oh, bisa. Cuma yang original pasti lebih mahal daripada AI. Oh iya. Kenapa tuh? Kan usahanya lebih dong. Kalau AI kan kita modal prompt doang kan. Kayak misalnya kita pengen prompt iming kelihatan kayak kuda gitu kan bisa. Langsung ya. Misalnya Mang Kemet dalam versi bentuk kucingnya gimana bisa langsung jadi kucing aja zaman sekarang mah. Iya sih. Terus di videoin aja kucing dengan kuda. Jadi Persahabatan yang apa sih nanti tapi berarti nanti promnya lebih terarah mungkin sama Mas Bima ya. Ya takutnya gini, tanpa Mas Bima ada yang ya udah kalau pakai AI ya mungkin gua bisa gitu. Nah, bedanya apa dengan Mas Bima gitu? Oh, kalau Gitu. kita punya template prompt kita emang udah terbiasa nge-prompt ya. Kadang nggak usah pakai template juga, kita udah tahu apa yang harus kita ketik untuk supaya iya. visualnya jadi yang seperti kita inginkan. Kadang kita harus berulang kali juga kalau prosesnya memang dibutuhkan seperti itu. Jadi memang ada yang susah, ada yang mudah. Tergantung kebutuhannya seperti apa gitu. Kayak kemarin kan terakhir bikin maskot, ada yang maskotnya pengen pakai AI aja biar cepat, ya udah. Akhirnya kita generate aja gitu. Abang. Oh. Abang, aku pengen nanya, Abang. Oh siap. Bang, ya. Siap. Kalau misalkan itu kan masih ada gitu ya. Saya lihat itu Iming lihat banyak desainer yang masih skeptis terhadap AI. Nah, menurut Bang Bima itu kenapa ya masih skeptis terhadap AI gitu? Soalnya gini, kesannya itu yang namanya kerjaan kita kayak direbut dan beneran direbut juga gitu ya. Soalnya kemarin ada nih cerita. Jadi biasanya ada satu klien order ke aku tentang layout. Misalnya layout poster, layout untuk desain-desain grafis lainnya, kartu nama misalnya gitu kan. Nah, suatu saat aku lihat dia tuh posting di Instagram dan di sosial media poster, tapi posternya bikinan AI gitu. Di mana teksnya masih ada salah lagi. Nah, kadang pas saya pikir-pikir, anjir, kok jadi bikin AI nggak ke gua lagi gitu, nggak ke orang gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau emang desperate banget mungkin nggak ada modal, jadi akhirnya pakai AI gitu. Teksnya salah dibiarin gitu, nggak terlalu penting berarti itu sebenarnya. Kalau Asal penting ada, ya. mungkin kita tetap ke desainer juga. Iya. Jadi gimana ya? Gimana sih ya? Ini mah pendapat Mas Bima aja ya. Iya Gimana itu opini. Ya, nggak, saya mau nanya ini pendapatnya gimana. Yang tadi pendapat, ini sekarang iya. pendapat begitu ya. Sekarang gimana nih pendapatnya? Saya mah kan bukan sarjana desain gitu kan. Oh, bukan. Oke. Ya, Oh, bukan. Saya juga bukan sarjana desain sebenarnya, tukang cat berijazah sebenarnya, suka gambar-gambar gitu sama coret-coret gini. enggak. Apa sih ya, saya tahu Mas Bima ini emang di dunia desain gitu kan, berijazah pasti gitu. Jadi bikin You ini lebih profesional pastinya dengan sarjana-sarjana DKV ya biasanya. Amin ya, selalu diusahakan profesional ya. Iya, betul. Jadi saya tuh pengen tahu apakah nanti di kedepannya ini belajar di DKV ini harus berbarengan dengan AI ataukah emang harus lebih bagus dari AI? Apa gimana? Begitu. Harus bersaing, iya. Saya lihat harus bersaing. Kenapa? Apa yang nggak bisa dilakukan sama AI harus bisa dilakukan sama manusia. Jadi contohnya gini, kemarin itu ada perdebatan soal harga logo murah sama harga logo mahal. Kalau logonya jelek, terus masih lebih bagus AI, kenapa harus bayar lebih mahal untuk sketsa gitu? Kan itu masuk akal juga ya. Jadi kita bisa aja prosesnya kita bikin referensi yang banyak dalam bentuk sketsa prompt yang banyak tuh. Akhirnya finalisasi di desainer gitu untuk bikin vektornya, karena AI juga bikin vektor nggak rapi ya. Vektor itu maksudnya sebuah file khusus yang tidak pecah ketika diperbesar, mau di print segede gedung atau bukan gitu. Nah itu bisa di tangan seorang desainer tuh gitu. Oh, jadi si gambarnya kalau digedein tuh nggak pecah gitu ya? Ya bahasa umumnya gitu ya? Iya. Itu tugasnya Dan DKV gitu?
harus kualitas gitu. Ya, benar-benar. Kita kualitas. bersaing jangan di quantity. Soalnya kalau di quantity from AI itu, wah, aku sendiri ya. Kadang Ya. kalau misalnya ribet, udah nggak googling lagi, langsung bikin referensinya dari AI aja. Jadi mungkin kayak gini kali ya. AI itu untuk mereka-mereka yang apa ya? Hanya sekedar butuh tapi bukan untuk diprofesionalkan. Sedangkan kalau untuk desainer itu logo-logo desainer tuh mereka yang mau nge-branding secara profesional gitu ya. Oh, kalau misalnya gitu nggak juga. Soalnya kan yang tadi aku ceritain yang PT yang harganya 75.000 itu full AI tuh. Ya itu kan perusahaannya yang mengerjakan, tapi yang tadi diomongin tuh konsumennya. Konsumen yang pengen sekedar kayak bikin-bikin stiker biasa yang gitu-gitu doang tuh. Mungkin pakai AI masih bisa beda, gitu iya. kan. Tapi kalau yang Kalau dia mau orang yang ngebangun mengedepankan, bisnis iya, bener. secara besar gitu, ya mungkin nggak akan tertarik AI Hmm. kali yang kayak gituan mah. Iya, soalnya itu juga di Amerika Serikat sendiri ada permasalahan hak ciptanya tuh. Apapun yang di-generate sama AI nggak bisa masuk hak cipta dong. Iya. Iya, jadi emang kalau mau bisnis kan hak cipta sangat-sangat berpengaruh ya. Mm-mm. Apalagi kalau di luar negeri gitu. Kalau di sini nggak, kayaknya hak cipta kita masih berkembang ya. Ya kayak Urusan haki. misalkan kantor atau instansi pengen punya acara gathering, bikin deh logo-logonya untuk di kaosnya. Ya, Mungkin itu AI iya, masih iya, bisa bener. kali ya. Iya bisa Buat yang ya. selewat bukan untuk dikembangkan gitu. Ya, event-event aja gitu Event ya. aja gitu. Tapi kalau benar-benar bikin perusahaan pabrik misalkan skala besar, nah itu bagusnya sih Ya. tidak di AI ya. Soalnya nanti ada hak ciptanya Ciptanya itu. bisa diragukan gitu ya. Iya. Adidas jadi Oh ya, Adidas kalau di luar gitu ya. negeri bisa Adidas aja. Mados orang mah. Mhm. Bukan jadi rubah namanya Adidas jadi Adidas, bukan begitu. Adios ya. Bukan aja. Tapi masih kalau ngomongin AI itu masih ada kekurangan AI itu sebenarnya. Banyak ya, ekonomi masih suka halu dia itu. Disuruh A nanti dia malah bikin Z. Belum bisa apa namanya Ya, tuh masa bayarin hutang suruh gambar pinjol gitu, kucing, bayarin kupingnya hutang apa Ah, gitu. pinjol? Belum bisa. Suruh bayarin Kenapa pinjol. ujung-ujung? Itu jauh banget anjir itu. Halusinasi banget itu. Kurangnya si Iming mah kemana wae gitu. Mm-mm. Iming tuh di sini Jangan-jangan si sebagai Iming backsound. AI. Kenapa? Ya sebagai backsound. Iming tuh sebenarnya AI, soalnya dia halu. Ya kan Ya. mungkin gitu Bang. Kalau harapan mah pasti harus ada gitu kan. Yang membuat manusia ini tetap ada tuh harapan sebenarnya. Iya. Itu si Ya. Jarvis yang di Iron Man itu AI bukan sih? Iya, Jarvis itu AI. Artificial Tapi Intelligence. dia pinter bisa bikin ini Iron Man. Aduh, itu mah apa ya? Ya harapan orang, bener kata si Iming tadi. Harapannya kan AI itu nanti membantu manusia. Kalau misalnya saya punya AI, saya mah pengennya AI itu ngebantu nyuci piring, ngepel gitu. Iya. Ya, Bukan gantiin saya sebagai desainer ya. Lebih ke membantu manusia aja bukan menggantikan manusia gitu ya. kegiatan fisik. Iya gitu. benar. Itu baru cocok banget. Cocok abis. Ya, sudah 30 menit berlalu. Nah, 30 ini semua kalau menit. mau jangan gandeng maneh cicing. Ini semua kalau mau pengen tahu kayak gimana membutuhkan jasanya Mas Bima ini bisa ditulis di sini nih. Bisa ditulis lagi. Nanti saya kasih tahu di bawah ini linknya ada. Nah, ini linknya. Nomornya Mas Bima juga bisa nanti dicatat di sini ya, boleh ya? Oke, iya, terima kasih banyak. Iya. Ya mungkin kalau ada yang pengen nanya-nanya lagi atau kayak gimana di kolom komen aja nanti kita sampaikan ke Mas Bima atau Mas Bima mungkin jawab nanti di kolom komennya Ghosting Trikata ya. Oke Mas Bima, siap. segini aja mungkin nanti kapan-kapan kalau ada ide baru lagi atau apapun itu bisa kesini datang ke Ghosting Trikata. Ya, punya produk apa yang baru, punya produk apa gitu untuk ditawarkan. Buat yang lain juga ini ya, UMKM sekitaran gitu, mau perusahaan kecil, perusahaan besar atau apapun yang mau dipromosikan, kita undang podcast atau mau nempel-nempel di sini sebagai sponsor boleh ya. Hore! Oke. Hore! Yeay. Dia Alhamdulillah baru rabbil teriak alamin. nih. Ya, dah segitu aja. Kita pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.